Hai kawan-kawan pendengar, para praktisi pendidikan dan juga peminat pendidikan Indonesia dimanapun berada dan apapun yang sedang dikerjakan saat ini. Ini adalah podcast persembahan dari Charlotte Mason Indonesia yang akan membahas seputar dunia pendidikan karakter. Bukan hanya tentang teknisnya, tapi terutama filosofinya. Saya Ayu Primadini, ibu 2 orang anak yang sudah menggunakan metode Charlotte Mason sejak tahun 2010. Bersama saya akan ada 3 orang teman saya. Hai semuanya, kenalan ya. Saya Ellen Christy, ibu dari 3 anak homeschooler. Kami berdomisili di Semarang. Saya menjadi praktisi metode Charlotte Mason itu sudah sejak tahun 2007. Halo semuanya. Saya Lili Fresti, ibu dari 3 anak homeschooler yang berdomisili di Surabaya. Saya kenal dengan metode CM itu sejak sekitar 10 tahun yang lalu. Sehari-hari saya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan aktif di komunitas homeschooling. Halo semuanya, saya Maria Sugio, ibu dari 2 orang anak homeschooler berdomisili di Malang. Sejak awal anak-anak saya juga tidak pernah bersekolah formal. Kami mengadopsi pemikiran-pemikiran CM dalam keluarga sejak tahun 2011. Sehari-harinya saya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Pada episode perdana ini, kami akan membahas tentang siapa sih Charlotte Mason, metode seperti apa sih yang dia bawa, dan bagaimana sih ceritanya sampai terbentuk ada yang namanya komunitas Charlotte Mason Indonesia, serta kenapa mendadak para praktisi CM ini pengen bikin podcast. Oke, Charlotte Mason ini nama yang barangkali cukup asing ya di telinga orang Indonesia hari ini. Berbeda dengan nama Montessori atau Froebel mungkin yang sudah cukup akrab terdengar. Nah, Charlotte Mason ini sebenarnya siapa sih, Mar? Charlotte Mason ini dia tuh seorang pendidik dari Inggris, hidupnya pada abad ke-19. Nah, sebagai seorang pendidik dia ini sangat mencintai anak-anak. Beda dengan guru-guru yang hidup pada zamannya. Dia percaya setiap anak itu terlahir sebagai pribadi. Mereka itu menyimpan berbagai potensi. Dan itu nggak ditentukan oleh status sosial mereka. Asal didampingi dengan tepat, setiap anak akan bertumbuh dalam versi terbaiknya. Mencintai ilmu pengetahuan, berkarakter luhur, juga akan memberi manfaat bagi masyarakat. Selama puluhan tahun karirnya sebagai pendidik, Charlotte Mason ini akhirnya menyusun konsep-konsep pemikirannya sendiri. Lalu ia membukukan dan menerbitkan dalam 6 volume. Yang pertama itu Home Education, yang kedua Parents and Children, yang ketiga School Education, yang keempat Ourselves, yang kelima Formation of Character, dan yang keenam Towards a Philosophy of Education. Nah, pendidik ini maksudnya guru gitu ya, Mar? Guru untuk anak-anak sekolahan gitu kah? Ya, dia awalnya memang guru, mengajar anak-anak, lalu kemudian dia itu juga mendirikan sekolah untuk calon guru. Lalu dia punya sekolah untuk calon guru, dia juga memprakarsai sebuah sekolah gratis yang menjadi tempat praktik para calon guru didikannya. Dia juga memprakarsai sistem pendidikan jarak jauh, khususnya untuk keluarga-keluarga miskin, sistemnya korespondensi. Jadi bukan hanya sekolah fisik tapi sekolah jarak jauh ya. Belum ada online tapi waktu itu ya. Iya, betul sekali. Oke. Nah, apa sih istimewanya Charlotte Mason ini kalau dibanding dengan tokoh-tokoh pendidikan lain? Keistimewaannya ya. Metode Charlotte Mason ini pertama, dia itu nggak sekedar ngomongin bagaimana mengasah minat dan bakat anak sejak dini ya, seperti yang lagi ngetren sekarang. Tujuannya juga nggak sekedar untuk meningkatkan kemampuan akademis anak gitu. Nah, melampaui itu, metode CM bertujuan untuk peluhuran karakter manusia dengan cara memuliakan watak manusia sebagai manusia itu sendiri gitu. Kesannya itu abstrak ya, filosofis banget gitu. Tapi keistimewaan lainnya,
di balik pemikiran CM yang filosofis ini ada juga setelah membacanya nanti kita juga mendapatkan panduan-panduan praktis yang bisa kita terapkan di keseharian. Prinsip lainnya, keistimewaan lainnya, pendidikan Charlotte Mason ini merupakan pendidikan untuk semua ya. Jadi dia nggak mengkotak-kotakkan pendidikan untuk kelas sosial, ekonomi tertentu, atau untuk usia tertentu, atau untuk orang tua dengan minat tertentu gitu. Jadi sangat bisa dan sangat mungkin diterapkan oleh siapa saja asalkan sepakat dengan prinsip-prinsip pendidikan Charlotte Mason. Lengkap gitu ya, jadi dia punya filosofi pendidikan, terus dia ada teknis dan prakteknya gitu ya, dan semuanya tuh bertujuan untuk pendidikan karakter, kurang lebih kayak gitu ya Lia berarti ya? Iya betul, dan semuanya itu dituangkan dalam pemikiran-pemikirannya. Yang penting asal kita mau membaca pemikiran-pemikirannya, nanti mungkin kita bisa mendapatkan panduan-panduan mendidik yang bisa kita praktikkan di rumah. Nah, kalau itu kan bagus ya, mendidik karakter, menjadi luhur, seperti itu ide-ide yang hidup semacam itu. Tapi kenapa kok Charlotte Mason ini kurang terkenal ya di Indonesia ya? Bahkan di dunia mungkin ya, nggak hanya di Indonesia tapi di dunia bahkan nggak sebeken nama-nama tokoh pendidikan yang lain gitu. Kalau sekarang sih mungkin udah mulai agak terkenal ya, karena homeschooler yang pakai metode Charlotte Mason itu lumayan banyak. Yang memang mempopulerkan kembali Charlotte Mason ini kan dari para homeschooler. Jadi kalau baca buku Karen Andreola itu penyebab pertama Charlotte Mason ini namanya hilang, karena sebenarnya pada zamannya dia lumayan terkenal. Tapi dia kemudian cukup lama terkubur gitu, dalam tanda kutip gitu, di negeri asalnya sendiri, Inggris. Karena kalau filosofi pendidikan Charlotte Mason ini coraknya itu sangat religius. Tapi kemudian kan Inggris berkembang menjadi negeri yang sangat sekuler, sehingga mereka sudah tidak pakai lagi itu pemikiran CM. Jadi yang pertama kali menggali tulisan-tulisan Charlotte Mason lagi itu ya keluarga-keluarga homeschooler yang merasa tidak puas dengan metode-metode pendidikan yang ada, karena kebanyakan itu kurang menekankan religiusitas. Kemudian baru populer lagi sekarang. Nah, berarti kemudian yang CM itu bukan homeschooler ya dulu awalnya ya? Enggak, jadi zaman dulu ya Charlotte Mason itu dia istilahnya kalau dulu ada keluarga-keluarga yang mendidik sendiri anaknya, tapi bukan karena seperti sekarang ya, karena merasa tidak pas dengan sistem pendidikan yang ada. Kalau dulu karena sekolahnya nggak ada. Jadi ada keluarga-keluarga yang terpaksa mendidik anaknya sendiri. Karena nggak ada sekolah di sekitarnya. Nah, CM itu yang melayani keluarga yang menyekolahkan anak maupun keluarga yang harus mendidik anaknya sendiri. Nah, terus ini kan tadi kan aku pikir itu faktor pertama ya. Terus habis itu yang kedua itu juga karena kekhasan filosofi pendidikan Charlotte Mason, kalau dia itu sangat kritis kepada konsep utilitarianisme dan materialisme. Jadi Charlotte Mason beranggapan bahwa tujuan manusia ada di bumi ini itu kan pertama-tama bukan mengejar kekayaan, bukan menjadi berkuasa atau tenar, tetapi justru melayani sesama dan kemudian mengabdi kepada Tuhan. Jadi ini agak beda dengan semangat zaman sekarang yang orientasinya itu lebih ke gimana caranya kita supaya bisa makmur secara finansial, material gitu ya. Ini pemikiran CM ini jadi tidak searus gitu ya dengan pemikiran yang mendominasi dunia, terutama sejak sistem revolusi industri. Terus yang berikutnya metode CM ini kan sangat filosofis. Jadi setiap praktisinya itu diharapkan untuk menjadi pemikir mandiri, nggak boleh cuma ikut-ikutan, terus nggak boleh hanya pasif, menunggu diarahkan atau disodori produk jadi. Nah ini mungkin tidak mudah gitu ya, karena kan lebih banyak orang yang pengennya tuh udahlah disiapin sistem, terus aku ikut aja gitu. Jadi pendekatan Charlotte Mason ini agak sulit dikomersialkan, mungkin jadi ya akhirnya orang ngapain aku
mendalami ini ya, karena kan nggak bisa dibisnisin gitu misalnya. Dan orang sekarang terbiasa instan juga kan ya zamannya ya. Jadi kalau harus Ya, mempelajari dari awal filosofinya dulu gitu kayaknya kok berat sekali gitu ya. terasanya berat mungkin. Mm-mm. Nah, kalau Mbak Ellen sendiri kenapa sih kok tertarik mengenalkan pemikiran-pemikiran Charlotte Mason ke Indonesia? Jadi ceritanya dimulai waktu aku dulu memutuskan untuk tidak menyekolahkan anak, itu tahun 2007. Ya aku kepikiran mau mendidik anak itu dengan cara apa ya. Ya aku baca macam-macam buku, metode pendidikan A, B, C, D, terus akhirnya aku paling sreg dengan metode CM. Penyebab sreknya waktu itu sederhana banget sih, jadi aku gabung ke komunitas praktisi CM di dunia maya. Waktu itu bentuknya masih mailing list. Nah, mudah-mudahan para pendengar nih masih ingin tahu ya apa itu mailing list. Intinya aku terkesan banget gitu, karena kalau di milis-milis lain yang diobrolin itu kan target-target akademis, ya baca, tulis, hitung, dan seterusnya. Kalau di milis praktisi CM ini yang seru dibahas itu lebih ke soal melatihkan kebiasaan baik ke anak-anak. Jadi misalnya anak yang suka bantah itu harus diapain, terus anak sulit fokus, cara meningkatkan konsentrasinya gimana, dan sebagainya lah. Menarik ya. Jadi terus aku tersadar, gitu ya. Itu bikin aku tersadar gitu, maksudnya terbongkar paradigma pendidikan yang selama ini memikirkan hanya akademis saja. Terus aku, iya ya kan pendidikan itu lebih ke sebetulnya karakter, sifat-sifat luhur. Nah dari situ aku lalu cari bacaan lebih banyak tentang metode CM, baca langsung tulisan CM. Jadi aku merasa ini CM ini menyuarakan isi hatiku sebagai ibu, dan sebenarnya bukan cuma aku ya, mungkin ibu-ibu yang lain juga. Yang ingin anaknya tumbuh dengan karakter mulia, bukan cuma pinter doang gitu. Nah, akhirnya aku mantep lah jadi praktisi metode CM. Lalu dari situ, karena aku ngerasa ini bagus banget ya, kayaknya belum ada nih di Indonesia nih yang jadi praktisi CM. Akhirnya aku mulai berbagi ke kawan-kawan homeschooler lain. Nah, yang tertarik tuh awalnya sedikit, tapi lalu nambah. Akhirnya ya aku bikin grup Facebook komunitas Charlotte Mason Indonesia itu tahun 2011. Agak kepedean sih waktu itu pakai nama komunitas, karena sebetulnya yang jadi praktisi CM waktu itu baru 2 keluarga, aku sama satu lagi keluarga Wida di Salatiga. Tapi ternyata memang makin lama praktisinya seperti sekarang sudah makin banyak. Lalu muncul kebutuhan untuk ketemu offline juga, bukan cuma di dunia maya. Jadi awalnya dari hanya di komunitas, di grup ya, grup di Facebook ya. Sampai sekarang cuma diskusi offline-nya. Komunitas offline CM ini ada di mana aja sekarang? Sudah ada di beberapa kota. Jadi yang sekarang ada itu ada komunitas Charlotte Mason Bali, Jawa Timur, Semarang, Jogja, Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, dan Kalimantan Timur. Udah lumayan banyak ya berarti ya. Iya, betul. Tapi memang belum ada setiap kota sih. Iya, baru beberapa dan macam-macam kegiatannya ya. Pastinya. Nah, kalau misalnya Maria sama Lili sendiri kan dari komunitas Charlotte Mason di Jatim ya. Biasanya ngapain aja tuh kalau ngumpul? Dan seberapa sering kumpulnya? Nah, kalau Charlotte Mason Jatim, komunitas Charlotte Mason Jatim, biasanya ngumpul sekali sebulan. Karena kita ini, kalau di Jatim itu, domisilinya berjauhan ya, ada yang di Surabaya, Malang, Probolinggo, Pasuruan. Jadi untuk sering-sering itu masih rasanya terkendala gitu oleh waktu dan lokasi ya. Nah, jadi baru bisa diusahakan sebulan sekali, selain ngobrol di grup WA gitu. Nah, kegiatannya itu setiap bulan kita ada diskusi pemikiran Charlotte Mason. Sekarang itu kita membahas buku Charlotte Mason volume 6 yang A Philosophy of Education. Ketika orang tua ngumpul berdiskusi, anak-anak biasanya sambil bermain bebas atau nature walk sendiri, karena biasanya kita ngumpulnya itu di ruang terbuka atau di alam gitu. Kadang-kadang juga
diselingi nature walk bareng bersama anak-anak. Sementara itu sih. Nah, kalau di Jakarta sendiri gimana Yu komunitasnya? Kalau di Jakarta tuh kita udah sekitar 1 tahun apa 2 tahun ya, 2 tahun tuh udah ngumpul bareng sih memang. Nah, itu kita ketemunya 2 minggu sekali, biasanya hanya ibu-ibu sih karena kita berkumpulnya tuh di hari kerja, jadi bapak-bapak hanya sedikit yang bisa datang. Nah, biasanya kita tuh sama diskusi buku CM, terus serunya kan kalau diskusi buku CM gitu ya, jadi bukan hanya diskusinya berkutat ke bukunya, tapi kita bisa mengaitkannya dengan kondisi-kondisi sosial yang terjadi hari ini gitu. Nah, selain diskusi juga biasanya anak-anaknya sudah ada kegiatan. Jadi ada kegiatan untuk anak-anak CM yang masih kecil-kecil dan yang sudah mau beranjak remaja. Tapi belakangan ini teman-teman di Jakarta ini mulai berpikir bahwa kayaknya kita nggak bisa ya ngumpul terus cuman diskusi-diskusi doang, memberi makan buat diri kita doang gitu. Tapi kayaknya kita udah mulai perlu untuk berbagi keluar. Jadi sekarang teman-teman di Charlotte Mason di Jakarta ini udah mulai bikin kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang-orang dari luar yang ingin tahu lebih lanjut tentang CM, kayak workshop, bikin kelas-kelas yang kayak puisi, kayak gitu-gitu sih. Nah, kalau di kotanya sendiri tidak ada komunitas CM offline, terus gimana ya? Yang nomor satu sih sebetulnya perlu diingat bahwa komunitas itu kan sifatnya supporting system, jadi hanya sebagai penopang. Yang nomor satu harus digarap itu tetap pribadi masing-masing. Jadi kalau misalnya tertarik pada metode pendidikan Charlotte Mason, sudah baca di web, sudah baca buku, Cinta yang Berpikir, kayaknya cocok nih saya. Nah, aku pikir sih nomor satu dimantapkan dulu, direnungkan dulu, lalu mulai dipraktekkan aja dulu, walaupun hanya dengan satu keluarga sendiri. Ya dulu kan kita juga semua praktisi ini awalnya sendiri-sendiri kan, belajar sendiri, praktek sendiri, lalu cerita-cerita ke orang lain, lalu ada yang tertarik, terus baru dia jadi komunitas gitu. Malah kalau bisa sih membentuk komunitas sendiri aja di kotanya. Tapi kalau misalnya butuh supporting system, bisa pertama join ke grup Facebook gitu kan di komunitas Charlotte Mason Indonesia. Kalau misalnya ada ini cara meraktekin ide ini gimana sih yang di bukunya CM, itu nanti bisa sharing sama teman-teman praktisi di Facebook group. Terus juga kalau misalnya ada komunitas yang bukan di kotanya tapi masih agak deket, itu bisa sekali-sekali ya ngumpul ke komunitas CM di kota lain tapi yang agak deketan gitu, sekali-sekali aja. Kita kan juga kadang-kadang kita kan ada acara temu raya juga ya. Kalau misalnya pas bisa gabung temu raya ke Indonesia kan, kalau misalnya sudah mantep bener, udah pernah praktek, bisa minta gabung juga ke temu raya. Nah, sebenarnya ide untuk bikin podcast ini kan juga kita bagian dari menjangkau pembelajaran tentang metode CM juga ya, secara online. Iya, iya. Terutama bagi selain dari Facebook. Terutama bagi teman-teman yang memang mungkin kesulitan untuk bergabung dalam komunitas CM offline. Nah, tapi barangkali teman-teman yang mendengar ingin juga tahu lebih lanjut tentang kenapa sih kali ini kita memilih podcast setelah sebelumnya tadi yang dibilang Mbak Ellen, informasi tentang CM ini kan biasanya dibagikan secara tulisan ya, baik itu di komunitas Charlotte Mason Indonesia, di grup Facebook atau di web CM, semacam itu semuanya biasanya bentuknya tulisan. Tapi kali ini kita mencoba media yang lain, yaitu media suara dan podcasting seperti ini. Kenapa ya? Kenapa kok kali ini kita memilih untuk berbagi melalui media podcast? Nah, kalau ada orang baru pertama kali mau mempelajari metode CM, gimana nih caranya? Dia bisa akses kemana aja? Nah, media yang bisa kita yang sudah ada, yang sudah pernah dicoba untuk membagikan informasi dan pemikiran CM itu udah ada banyak ya sebetulnya. Seperti buku, Mbak Ellen sendiri sudah menulis
buku Cinta yang Berpikir. Nah, itu sudah meringkaskan pemikiran-pemikiran CM yang ditulis dalam bahasa Inggris ya, yang mungkin untuk kita itu sudah memudahkan gitu untuk mempelajari pemikiran CM. Lalu bisa juga lewat workshop yang diadakan oleh praktisi-praktisi CM. Terus bisa juga lewat Facebook group di komunitas Charlotte Mason Indonesia. Kita juga ada di Instagram, bisa di-follow Charlotte Mason ID. Website ada juga website CM Indonesia. Di situ banyak tulisan-tulisan seputar pemikiran dan pendidikan CM. Lalu yang terbaru sepertinya ada YouTube juga ya. Kanalnya Charlotte Mason Indonesia. Oke, baru itu saja sih sepertinya ya. Nah, kenapa sih kita bikin podcast? Kenapa nggak vlog aja? Itu ada kaitannya dengan filosofi CM sendiri. Aku mungkin perlu kasih gambaran bahwa metode CM ini akarnya itu kan ke aliran pendidikan klasik sebetulnya. Nah, tulang punggung dari pendidikan klasik itu adalah bahasa dan sejarah. Jadi CM juga sangat menekankan hal itu. Kita didorong untuk rajin baca buku kalau di metode CM ya. Jadi bukunya pun didorong untuk living books kan, buku yang berbobot, yang inspiratif. Jadi jangan buku yang picisan. Nah, ini konsep living books dan penekanan pada bahasa dan sejarah ini agak bertabrakan dengan tren sekarang yang medianya itu sangat dominan visual kan. Nah, itu kalau praktisi CM itu biasanya sangat berhati-hati dengan asupan audiovisual karena asupan video audiovisual itu ternyata justru bisa menghambat perkembangan bahasa. Di anak-anak yang terlalu banyak audiovisual itu didapati malah bahasanya malah bisa jadi terhambat untuk berkembang. Itu sudah ada riset-risetnya lah banyak gitu. Kebanyakan nonton orang jadi males baca buku, apalagi kalau bukunya tebel, filosofis pula gitu kan udah pasti wah males banget gitu. Nah itu sudah ada kayak Nicholas Carr ya, dia nulis buku yang dulu cukup kontroversial sih, buku The Shallows itu dia bilang bahwa dominannya media berbasis internet sekarang ini membuat orang itu kemudian pola konsumsinya jadi pengennya itu membaca sesuatu yang dangkal tapi cepat gitu loh. Jadi orang-orang itu jadi kedalaman informasinya itu jadi tidak tahan dengan yang dalam, tidak tahan berpikir dalam. Makanya ide yang mendalam itu kan butuh dipikir lama. Orang-orang sekarang menjadi semakin tidak sabar. Baca status kepanjangan aja kan udah protes sekarang. Males ya. Ya gitulah. Nah itu buat kita ya praktisi metode CM itu dilematis ya. Di sisi lain, di satu sisi kita ingin menyebarkan konten secara online, tapi di sisi lain itu yang jangan sampai bikin orang jadi males mikir, yang berat-berat, ya, jadi males baca buku. Karena memang kan ternyata ada semacam efek mencandu dari tayangan visual. Jadi kalau Jane Haley di buku Endangered Minds itu bilang bahwa kalau ada orang disodori tayangan audiovisual, melihat dan mendengar sekaligus, itu biasanya indera pendengaran akan kalah bersaing dengan penglihatan. Jadi orang cenderung ingatnya itu visualnya, bukan dialog. Meskipun orangnya bukan orang visual gitu ya, orang audio gitu kan. Soalnya primitif banget sih visual itu ya. Otak primitif sangat tertarik pada hal yang visual yang bergerak. Nah, kalau menurut riset itu seandainya dikasih materinya hanya pendengaran saja, auditori saja, orang itu ternyata jauh lebih bisa menangkap pokok pembicaraan. Lalu daya konsentrasi untuk menyerap ide juga tetap relatif kuat. Akhirnya setelah dipikir-pikir podcast itu lebih cocok dengan metode CM daripada vlog. Akhirnya ya sudah kita sepakat bikin podcasting aja. Bukan berarti kita
bakal nggak sama sekali bikin vlog atau konten video ya, tapi kayaknya kita lebih penting rutin bikin podcast. Dan podcast ini juga bisa didengerin sambil mungkin teman-teman kalau yang ibu-ibu di rumah biasanya sambil masak, sambil nyetrika gitu ya, atau sore-sore udah capek dengan segala kegiatannya, terus bisa sambil dengerin podcast kita gitu kali ya. Targetnya gitu ya. Bener-bener. Apa sih yang bakal ada di podcast kita ini? Podcastnya Charlotte Mason Indonesia ini. Pastinya akan macam-macam nanti topiknya. Kita akan berbagi mulai dari keseharian sebagai praktisi Charlotte Mason, juga akan membahas butir-butir filosofi Charlotte Mason, dan juga akan mengupas berbagai macam masalah karakter pada anak. Tentunya tetap melalui sudut pandang filosofi CM. Jadi macam-macam ya, kita akan bahasnya dari berbagai macam topik gitu ya Maria. Betul sekali. Nah, nanti yang itu supply living ideas ya kalau di CM itu. Jadi kita kan akal budi kita harus ditumbuhkan. Nah, itu hanya kalau kita dapat asupan ide. Jadi ya ide apa saja harus bervariasi. Artinya melalui podcast ini kita akan mencoba untuk menyajikan living ideas atau ide-ide yang hidup gitu ya, untuk para teman-teman yang mendengarkan. Begitukah? Betul. Iya, betul sih. Oke. Nah, podcast kita ini, podcast dari Charlotte Mason Indonesia, bisa teman-teman dengarkan yang baru nanti setiap hari Sabtu. Secara berganti-gantian, kami berempat akan menemani teman-teman untuk menyajikan ide-ide hidup yang kami kemas dalam berbagai macam tema dan berbagai macam cara penyampaian. Jadi biar teman-teman mungkin tidak terlalu bosan ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan podcast kami? Nanti teman-teman bisa temukan di website cmindonesia.com atau klik aja link podcast kami di Anchor, Spotify, atau yang lainnya yang nanti akan kami cantumkan di laman sosmed kami seperti di akun Instagram Charlotte Mason ID atau di Facebook Charlotte Mason Indonesia. Nanti kita akan selalu berbagi setiap ada podcast baru, kita akan bagi di sana. Oke teman-teman, sampai ketemu di podcast-podcast kita berikutnya. Terima kasih karena telah mendengarkan podcast perdana kita hari ini. Sampai jumpa. Ya. Sampai jumpa. Bye.